Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la rasula wa la nabiyya ba'dah. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Amma ba'du, Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Sidang jamaah salat subuh rahimakumullah. Segala puji dan syukur senantiasa kita haturkan kehadirat Allah Ta'ala. Pagi hari ini Allah mampukan kita untuk melangkahkan kaki, melaksanakan salat subuh berjamaah. Kita lanjutkan dengan kajian subuh barokah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah ke pangkuan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah salat subuh rahimakumullah. Pagi hari ini kita akan mengkaji tentang fikih, hukum fikih ketika lupa. Hukum fikih ketika lupa. Lupa niku basa Jawane napa, Pak? Lali ra kelingan. Kesupen. Kula yakin panjenengan ingkang rawuh wonten mriki nate kesupen. Enten ingkang mboten nate kesupen? Nah, semua orang pasti pernah mengalami lupa. Nggih. Sampun mireng adzan, mpun siap-siap ngagem baju koko, kopiah pun lengkap, ajeng budal kontak kendaraane lali. Digoleki mumet mboten kepanggih, nganti komat. Nah, niku bola-bali ngenten niku. Nah, ternyata orang yang lupa itu ada aturannya. Ada hukum yang berkaitan dengan orang yang lupa. Kita lihat terlebih dahulu dari asal kata lupa. Dalam bahasa Arab, dalam Al-Quran sendiri, lupa itu muncul dengan istilah nisyan. Ya, nisyan itu asal katanya nasiyayansa. Ya, ismul masdarnya nisyanun atau nasyan. Itu artinya lupa. Kata nisyan di dalam Al-Quran muncul 45 kali. Ya, dalam Al-Quran itu kalau panjenengan cek kalimat nisyan atau ya bentuk pecahan yang lain, misalnya nasa atau ansa, ya, akar katanya sama, itu akan terulang 45 kali. Yang sering kita dengar adalah yang muncul di surat Al-Baqarah ayat 286, akhir surat Al-Baqarah yang panjenengan sampun apal danten. Rabbana la tu'akhidna in nasina. Ya Allah, janganlah engkau azab kami ketika kami lupa. Au akhtana, atau ketika kami salah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda berkaitan dengan ayat ini, utitu zahrawaini lam yu'ta nabiyyun qabli. Aku telah dianugerahi oleh Allah Ta'ala dua perkara yang bersinar, ya. Yang dua perkara itu tidak diberikan oleh Allah kepada nabi sebelum aku. Apa itu? Yang pertama adalah Al-Fatihah. Yang kedua adalah akhir surat Al-Baqarah. Al-Fatihatu wa akhiru suratil Baqarah. Jadi Al-Fatihah panjenengan pun hafal, akhir surat Al-Baqarah adalah
yang tadi kita baca. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha dan seterusnya. Maka ketika Abu Bakar As-Siddiq ya, mendengar ada seorang sahabat Nabi yang memberikan komentar atau menafsirkan ayat Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Innal ladzina qalu, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan ya, innal ladzina tadi gimana tadi? Lupa saya. Innal ladzina summastaqamu ya, sesungguhnya orang-orang yang beriman summastaqamu, kemudian dia istiqomah ya, jadi orang-orang yang beriman kemudian dia istiqomah, tatanazzalu alaihimul malaikah, maka akan turun kepadanya malaikat. Nah, maksud kalimat istiqomah itu apa? Maka ada seorang tabi'in yang mengatakan bahwa kalimat istiqomah di situ adalah senantiasa berbuat kebaikan. Ini penafsiran dari sahabat Nabi, tabi'in. Maka Abu Bakar As-Siddiq pun kemudian mengatakan kepada orang ini. Ya, mengatakan kepada orang ini. Innakum lam tahmilu khaisu mahmalah. Sesungguhnya kamu telah membawa penafsiran yang tidak sesuai dengan tempatnya. Lah, yang tabi'in tadi bingung. Loh, kenapa? Wahai Abu Bakar, sesungguhnya yang dimaksud orang yang istiqamah di situ bukan orang yang senantiasa berbuat baik. Bukan. Tetapi apa? Tetapi maksudnya adalah orang-orang yang mengatakan aku beriman, kemudian dia istiqamah. Makna istiqamah di situ adalah dia senantiasa menjaga tauhidnya dan tidak berbuat syirik. Karena tidak ada orang di dunia ini yang terus berbuat baik, terus tidak pernah berbuat dosa. Tidak ada ceritanya. Enten betul Pak? Betul enten. Ya. Kenapa? Karena manusia itu al-insanu makhalul khata' wa nisyan. Sesungguhnya manusia itu tempat salah dan lupa. Ada makhluk Allah Ta'ala yang bisanya itu selalu berbuat baik terus, taunya baik, taat terus. Siapa itu? Malaikat. Malaikat niku enten niku taat terus, Pak. Dawuhi sujud kan sujud terus. Ya toh? Dawuhi napa? Syukur terus. Dawuh tasbih terus sampai hari kiamat. Itu malaikat. Selalu benar. Ya. Tapi ada makhluk Allah Ta'ala yang selalu berbuat salah. Siapa itu? Setan. Manusia itu berada antara malaikat dan setan. Ketika kekuatan malaikatnya lebih kuat, maka dia menjadi orang yang baik. Tapi kalau pengaruh setannya lebih besar, maka dia akan selalu berbuat maksiat. Maka kadang-kadang manusia itu juga ketika kekuatan malaikatnya baik, ya kuat, ya jadi malaikat. Gitu. Tapi kadang-kadang digoda setan karena manusia juga disertai dengan hawa nafsu. Ini berarti asal kata lupa itu berasal dari kata nasyayansa. Nah, kemudian Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Ada beberapa ayat yang menyebutkan tentang lupa. Di dalam Al-Quran itu kita tidak diperbolehkan untuk lupa dalam 3 perkara. Ini secara nas Quran. Misalnya ada di surat Al-Baqarah ayat 237. Ya. Surat Al-Baqarah ayat 237 ini berbicara tentang masalah perceraian. Ya, masalah perceraian. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa in talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna wa qad faradtum lahunna faridatan. Fanisfu ma faradtum illa ayyafuna aw ya'fuwal ladzi biyadihi 'uqdatun nikah. Wa an ta'fu aqrabu littaqwa wa la tansawul fadla bainakum innallaha bima ta'maluna basir. Nih, ayat ini mengindikasikan
kepada kita untuk tidak melupakan kebaikan orang lain. Jika kamu menceraikan istrimu sebelum kamu mencampuri mereka, padahal sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, maka bayarlah 1/2 dari mahar yang telah kamu tentukan itu, kecuali jika istrimu memaafkan atau dimaafkan oleh orang yang memegang ikatan nikah. Dan pemaafan kamu itu lebih dekat kepada takwa. Janganlah kamu melupakan keutamaan di antara kamu. Jadi Bapak Ibu, perceraian itu bagian dari solusi masalah rumah tangga. Ya, ada orang yang bahagia setelah dia bercerai. Gitu? Ada. Justru ketika dia sudah bercerai, dia mendapatkan istri yang baru, dia bahagia, sakinah mawaddah rahmah. Karena perceraian bagian dari solusi yang ditawarkan syariat. Gitu. Nah, ketika seseorang menghadapi masalah rumah tangga, kemudian tidak ada solusi, kemudian jalan keluarnya adalah bercerai, maka adab orang yang bercerai adalah tidak boleh melupakan kebaikan pasangan sebelumnya. Artinya, ketika sudah bercerai, nggih mboten entuk ngelek-elek. Misalnya ada Tono nikah kalih Tini. Nggih. Enten mboten sing asmane Pak Tono niki. Ngapunten itu untuk mawon. Nggih, Tono nikah kalih Tini, mun nikah empun berapa tahun, kemudian terjadilah perceraian, maka Tono ndak boleh cerita, wah Tini iki jan ramu tuh tenan. Dadi wong wedok ngumbar napa aibnya Tini kemana-mana. Ndak boleh. Tini pun juga begitu, nggak boleh ngumbar ke aibnya Tono. Wah, Tono wong lanang jenengan jawab, nggak boleh, Pak. Yang boleh dilakukan adalah Tono harus mengatakan, alhamdulillah selama hidup bersama Tini saya bisa begini dan begini. Oh, diceritakan kebaikan-kebaikan. Begitu juga dengan Tini, alhamdulillah kula riyen 3 tahun bareng Pak Tono niku saged ngeten-ngeten jak piknik, jak ceritakan kebaikan. Itu adabnya orang bercerai. Ya, seperti itu. Makanya tidak boleh. Wala tangsawul fadla bainakum. Yang pertama. Jadi dalam Al-Quran ada 3 larangan untuk supaya kita tidak lupa. Yang pertama adalah tidak melupakan kebaikan orang lain. Yang kedua adalah tidak boleh melupakan bagian dari dunia ini. Allah SWT menyatakan di dalam surah Al-Qasas, wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Dan carilah apa-apa yang Allah anugerahkan kepada kalian untuk kehidupan akhirat. Kemudian wala tansa nasibaka minad dunya, tapi jangan kamu lupa bagian yang ada di dunia. Jadi Allah Ta'ala menempatkan akhirat di nomor yang pertama, menempatkan dunia di nomor yang kedua. Artinya sesungguhnya akhirat dan dunia itu bukan seimbang, sama, mboten. Seorang mukmin akan mengutamakan akhirat baru menomorduakan dunia. Ya, seperti itu. Kalau penjenengan cari beberapa dalil yang berkaitan dengan ayat Quran maupun hadis Nabi, ketika Allah berbicara tentang urusan akhirat, pasti Allah akan mendahulukan urusan akhirat. Minimal memerintahkan kepada kita untuk bersegera. Ya, pasti. Kaitannya dengan akhirat pasti akan, titik tekannya pasti dinomor satukan. Tapi kemudian Allah SWT memberikan garis bawah, wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan kamu lupakan apa atau bagianmu untuk di dunia ini. Kemudian yang ketiga adalah orang yang lupa kepada agama Allah SWT. Allah menyatakan dalam surah At-Taubah ayat 67, al-munafiquna wal munafiqatu ba'duhum min ba'din ya'muruna bil munkari wa yanhauna 'anil ma'rufi wa yaqbiduna aydiyahum. Nasullaha fanasiyahum innal munafiqina humul fasiqun. Orang-orang munafik laki-laki dan orang-orang munafik perempuan, sebagian orang munafik mereka menjadi penolong dari sebagian yang lain. Cirinya orang munafik bagaimana?
Ya'muruna bil munkari wa yanhauna 'anil ma'ruf. Mereka menyuruh kepada yang mungkar dan menghalang-halangi, mencegah dari yang ma'ruf. Jadi orang munafik itu bukan orang yang tidak pernah sholat, bukan orang yang tidak pernah haji, karena orang munafik di zaman Rasulullah ikut bergabung dengan Rasulullah di sholat jamaah Rasulullah. Orang munafik di zaman Rasulullah ikut berjihad bersama Rasulullah, ikut berinfak bersama Rasulullah, tapi mereka ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf. Mengajak yang mungkar dan mencegah dari yang ma'ruf. Nasullaha fanasiyahum. Orang-orang yang seperti itu adalah orang yang melupakan dirinya sendiri. Tidak membawa kebaikan bagi dirinya, maka Allah juga melupakan mereka. Ini. Bapak Ibu, kula matur sejarah kenapa manusia itu menjadi tempat salah dan lupa. Dalam hadis qudsi, Rasulullah SAW menceritakan tentang asbab atau sebab kenapa manusia itu menjadi tempat salah dan lupa. Rasulullah SAW menceritakan bahwa ketika Allah SWT menciptakan Nabi Adam, ya, nenek moyang kita, Nabi Adam, itu Allah mengusap punggung Nabi Adam ini, maka bergugurlah jiwa-jiwa yang akan lahir di dunia itu. Jadi berguguranlah jiwa-jiwa yang menjadi anak turunnya Nabi Adam. Di antara jiwa-jiwa yang berguguran itu ada satu jiwa yang bersinar luar biasa. Maka Nabi Adam bertanya, wahai malaikat, siapa itu? Siapa mereka itu yang berjatuhan itu? Maka kemudian malaikat mengatakan, wahai Adam, itu adalah anak turunmu nanti. Tapi kok itu ada yang bersinar luar biasa? Siapa namanya? Maka malaikat mengatakan, itu adalah anak turunmu bernama Dawud. Maka Nabi Adam kemudian bertanya, berapa jatah umur yang engkau berikan, yang Allah berikan kepada Nabi Dawud? Maka malaikat mengatakan, Nabi Dawud diberikan jatah umur 60 tahun. Maka kemudian Nabi Adam mengatakan, wahai malaikat, tolong mintakan kepada Allah kurangi jatah umurku. Jatah umurnya Nabi Adam itu 1000 tahun. Tolong kurangi jatah umurku 40 tahun. Berikan kepada Daud. Niku lho Pak. Niku enake dadi nabi ngene niku Pak. Jadi umur men ditawari. Ya, termasuk mau dicabut nyawanya saja ditawari Pak. Nabi Ibrahim itu ketika mau dicabut nyawanya, malaikat datang. Jenengan sinten? Kula niku malaikat diutus kalih Gusti Allah. Lah diutus kene apa? Kene nyabut roh panjenengan. Sik. Jenengan niku pripun? Gitu. Jenengan napa mboten ngerti? Kula niku sinten? Nek cara dijawabke wonten niku. Apakah Anda tidak tahu siapa saya? Maka malaikat mengatakan, saya tahu bahwa engkau adalah Khalilullah. Engkau adalah kekasih Allah. Nabi Ibrahim kemudian mengatakan, sekarang saya tanya, wahai malaikat, saya tanya. Allah kok memerintahkan engkau untuk mencabut nyawa saya, sementara Anda tahu bahwa saya kekasih Allah. Apakah ada seorang kekasih ingin membunuh kekasihnya? Tolong dijawab. Jadi Nabi Ibrahim ini endo, intinya ajeng di pundut niku endo intinya. Ya gitu, endo. Napa nggih enten to? Wong jenenge kekasih kok membunuh kekasihnya. Lah malaikatnya bingung. Akhirnya malaikat naik ke langit menghadap Allah SWT. Ya Allah, engkau telah merintahkan aku untuk mencabut nyawa orang yang tidak mau dicabut nyawanya. Bagaimana? Ibrahim mengatakan, apakah ada seorang kekasih yang ingin membunuh kekasihnya? Kan logikanya, ya tidak mungkin ada. Namanya kekasih kok membunuh kekasihnya kan ngoten. Akhirnya Allah SWT berfirman kepada malaikat, tolong sampaikan kepada Ibrahim. Bagaimana aku harus menyampaikan? Apakah tidak boleh seorang kekasih ingin bertemu dengan kekasihnya? Ini jawabannya Allah SWT kepada malaikat tadi. Apakah tidak boleh seorang kasih yang rindu ingin bertemu dengan kekasihnya?
Maka malaikat pun turun, kemudian disampaikan kepada Nabi Ibrahim. Wahai Ibrahim, sesungguhnya Allah berfirman kepadamu, apakah tidak boleh seorang kekasih rindu ingin segera bertemu dengan kekasihnya? Maka Nabi Ibrahim pun mboten saged jawab. Ya sudah, saya sudah siap. Termasuk Nabi Adam nggih ngoten. Tolong kurangkan umurku 40 tahun, berikan kepada Nabi Daud. Maka itu dicatat oleh Allah Ta'ala bahwa jatahnya Nabi Ibrahim, Nabi Adam 1000 tahun dikurangi 40 tahun disedekahkan kepada Nabi Daud. Ketika kemudian zaman berjalan dan waktu berjalan, kemudian sampailah Nabi Adam. Gitu, empun wayai pun ajeng dipundhut, malaikat datang kepada Nabi Adam. Nabi Adam bertanya, apa yang ingin kau lakukan wahai malaikat? Aku diperintah oleh Allah Ta'ala untuk mencabut rohmu wahai Nabi Adam. Maka Nabi Adam mengatakan, bukankah jatah umurku 1000 tahun? Wong jatah kula niku 1000 tahun kok, niki nembe 900 tahun kok jenengan pun mriki. Kemudian malaikat kemudian bertanya, wahai Adam, apakah engkau lupa bahwa dulu kau pernah berikrar engkau sedekahkan jatah umurmu 40 tahun dan diberikan kepada Adam. Maka Nabi Adam pun mengatakan, tidak, boten, kula mboten nate. Nah, maka Rasulullah SAW kemudian mengatakan, karena nenek moyang kita dulu pernah lupa dengan janjinya, dulu pernah ingkar dengan apa yang ia ucapkan, maka akan ada di anak turunnya nanti, anak turunnya Nabi Adam itu ada model orang yang mengingkari, menolak pernyataan yang dulu pernah dia nyatakan, atau ada di antara mereka yang lupa dengan apa yang dia ucapkan. Berarti tiang gesang niku gawan bayene nggih salah, nggih lali. Kok enten wong urip kok mboten nate salah, mboten enten lali, mboten enten. Ngeten. Niki pun gawan bayen. Lah mila penting bagi kita untuk mempelajari hukum fikih ketika kita lupa dan ketika kita salah. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja niku napa? Dalam beberapa kasus itu sering lupa. Saya mendapatkan 6 kasus Rasulullah ngimami salat kleru niku ada 6 kasus. Jenengan imam Pak Prapto ngimami pun nate entu ping pinten. Niki ada riwayat Rasulullah SAW pernah salat 4 rakaat niku ngimami gangsal rakaat, Pak. Oh, kleru Kanjeng Nabi niki, nggih. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam shalat zuhra khamsan falamma sallama qila lahu azida fi sholati qala wa madzaka qalu sallaita khamsan fasajada sajdataini. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah salat zuhur 5 rakaat. Ketika selesai Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, apakah salatnya ditambah rakaatnya? Niki salat zuhur mesinipun sekawan rakaat kok niki gangsal rakaat. Maka Rasulullah SAW kemudian, apakah benar? Benar. Maka Rasulullah SAW kemudian sujud 2 kali diikuti oleh jamaahnya. Nah, pernah juga Rasulullah SAW sholat asar mestinipun sekawan rakaat, tapi Rasulullah sholat 2 rakaat salam. Ya jamaah bingung. Loh, sholat ngasar kok 2 rakaat? Begitu selesai Rasulullah kondur. Rasulullah itu pernah lho Pak, mboten zikiran di bar sholat. Jenengan pun nate dereng Pak? Kerap. Bar sholat niku mboten zikiran langsung kondur. Rasulullah 2 rakaat selesai kondur. Lah para sahabat gumun lho, sholat ngasar 2 rakaat to. Gek mboten nganggo zikiran terus kondur. Akhirnya para sahabat pun saling bertanya-tanya. Ada salah seorang dari sahabat Nabi yang bukan orang yang pinter, ya, orang ini disebut dengan Dzul Yadain, orang yang tangannya panjang. Maka orang ini kemudian nyusul ke dalamnya Rasulullah. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Enten apa Mas? Taruh barengan tadi iki. Enten apa Mas? Kanjeng Nabi, aku surati shalah, napa salate disingkat, diringkes. Loh, dikosor. Lah, Kanjeng Nabi kaget. Mboten pati pitados kalih sing tanglet ketoke mboten pati percaya ngoten ya. Kanjeng Nabi balik ten masjid. Jamaah tasih ten masjid nunggu
Jawaban iku mau. Kanjeng Nabi ragu-ragu dengan pertanyaan orang ini. Gek keliru. Terus Kanjeng Nabi tanglet kali jamaah. Napa? Apakah benar apa yang ditanyakan oleh si fulan ini? Maka para sahabat yang di masjid semuanya mengatakan benar ya Rasulullah. Berarti saya sholat 2 rakaat? Iya ya Rasulullah. Mari kita tambahkan 2 rakaat lagi. Rasulullah maju lagi, kemudian takbir, kemudian sholat 2 rakaat dan ditutup dengan sujud sahwi. Umpama jenengan mungkin baleni ya. Lah kok baleni? Lah pun diselingi jagongan, pun kondur ten daleme kan ngoten, Pak. Nggih. Maka ketika nanti mengalami hal yang demikian mboten napa-napa. Jadi umpama kan biasanya nek napa ngelekke imam ngeten niku kan sok-sok subhanallah. Enten kasus kalimat subhanallah mboten ngrampungi masalah. Pripun contoh niki enten khotib Jumat anyaran, Pak. Kalau tak cerita khotib Jumat anyaran. Mas mengke kasuwun ngisi khutbah Jumat ten masjid. Mengke kinten-kinten tanggal sak menten. Dihitung-hitung niku sih 2 minggu, Pak. Wah, dhek saking senenge to, gitu, khotib Jumat anyaran dipelajari sing disunahke Jumatan niku napa? Ternyata rakaat pertama membaca hal ataka, rakaat kedua membaca sabihisma. Kan ngoten sunahnya. Diapalke, Pak, sejak masih nek 2 minggu niku. Pokoke kudu apal. Lah, tiba titi wancine ajeng khutbah Jumat niku pun siap-siap ajeng budal niku dicek sih. Hal ataka hadisul dicek. Wah, lancar. Terus sabihisma lancar. Wah, bismillah munggah mimbar rampung ngimami, Pak. Saking wedine mengke nek lali niku begitu Allahu Akbar langsung hal ataka. Lah jamaah ten wingking kok subhanallah. Imame bingung ganti sabihisma. Mriko subhanallah mulai balik ning hal ataka mulai. Subhanallah mulai sabihisma mulai. Lah judeg to, Pak. Umpama jenengan ngalami ngenten niku pripun, Dang? Ayo, wong sing dikarepke subhanallah niku ngelekke rong Fatihah kok malah bolak-balik sabihisma, hal ataka, sabihisma. Ora ketemu no. Mentok kosok bodor rampung. Pripun niku? Niku kan masalah. Ternyata ucapan subhanallah dalam kasus ini mboten ngrampungi. Ten jamaah Al-Tawang ngoten cerita salat Idul Fitri imame yo anyaran. Wa nembe bar takbir ping 7 langsung maca surat. Jamaah amburi. Subhanallah. Bingung mandeg. Terus kayatne. Subhanallah. Terus kayatne. Subhanallah. Lah ping 17 subhanallah terus. Ya judeg akhire ten wingking mboten sabar. Fatihah. Nembe diomongi Fatihah nembe doang. Oh iya langsung alhamdulillahirabbil alamin. Ning sing maca Fatihah terus bingung. Lah aku iki batal apa ora iki? Waduh. Mosok rekan bodo dhewe. Salat Idul Fitri dhewe. Napa enten nang salat Idul Fitri jamaah kok Idul Fitri dhewe. Mboten enten critane. Nah, mila niki penting awake dhewe niki sinau fikih. Nek ngenten kon lali, nek lali dieleke imam niku ternyata subhanallah belum menyelesaikan masalah. Lah, bagaimana solusinya dalam kasus ini? Kula niku nggih, niku nek digoleki kitab-kitab fikih normatif, Pak. Kitab fikih normatif itu kitab-kitab fikih yang pembahasannya itu runtut, struktural runtut dari toharon. Mboten ketemu, Pak. Pun Mang Padosi ya. Mboten ketemu. Dan kasus-kasus seperti itu hanya akan selesai dengan fatwa. Ijtihad para ulama ya, itu menyelesaikan. Maka kita pentingnya belajar tentang fikih muqaranah, fikih tentang fikih perbandingan madhab, pendapatnya Imam Syafi'i bagaimana, Imam Malik bagaimana, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad. Itu karena ketika dalam pendapat madhab A tidak ditemukan solusi, bisa jadi akan selesai di pendapat madhab B, madhab C, dan madhab D. Bisa jadi begitu. Maka dalam kasus begitulah Imam Malik kemudian memberikan ijtihad seluruh ucapan berdasarkan hadis Rasulullah SAW bahwa
sesungguhnya salat ini tidak sah. Tidak boleh di sana ada ucapan manusia karena salat itu hanya berisi tasbih, takbir dan tilawatul Quran. Maka Imam Malik kemudian ketika muncul masalah seperti tadi, beliau beristihad, semua ucapan manusia yang mengandung maslahat untuk sholat dan tidak ditemukan cara lain kecuali dengan kalimat itu, maka kalimat itu tidak membatalkan sholat. Untuk umpami kasus tadi nggih Pak, kasus imam Jumat ataupun niku umpama jamaah Al-Fatihah mboten batalke salat. Selama jenengan mboten nambahi sing neko-neko. Fatihah itu diwaca lah niku kan beda. Kan jenengan cukup Al-Fatihah utawa Alhamdulillah. Ngoten kan pun nyaut ngoten lho. Mboten tambahi basa Jawa liyane Al-Fatihah kan basa Arab ngoten napa. Niku sekedar solusi mawon mbok menawi menjenengan mungkin ngalami hal yang demikian. Nah, rumus ketika lupa itu satu. Ketika berhubungan dengan larangan. Seseorang itu melanggar sebuah larangan, tapi ketika melanggar larangan itu dia lupa. Iki larangan toh. Nah, itu Pak. Niku. Ketika berhubungan dengan larangan, orang melanggar sebuah larangan, maka kaidahnya orang itu tidak dianggap melakukan. Ini kesimpulan yang disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Jadi ketika seseorang melanggar sebuah larangan, dia lupa, maka dia dianggap seolah-olah tidak mengerjakan. Dasarnya apa? Dasarnya adalah hadis Rasulullah SAW ketika Rasulullah mengomentari orang yang puasa di siang hari di bulan Ramadan. Rasulullah SAW ya, ketika mengomentari ada orang puasa di bulan Ramadan, kemudian dia lupa bahwa itu puasa, kemudian dia makan, dia minum, maka Rasulullah SAW bersabda, "Fal yutimma shaumah." Hendaklah ia, barang siapa yang makan pada saat dia berpuasa, wa huwa nasiyan padahal dia lupa, hendaklah dia lanjutkan puasanya, fa inna Allah at'amahu wa saqahu, karena sesungguhnya Allah memberikan rizki makan kepadanya dan memberikan minum kepadanya. Maka dari sinilah para ulama mengatakan ketika lupa berkaitan dengan melanggar larangan, maka status hukumnya adalah dia dihukumi orang yang seolah-olah tidak mengerjakan. Beda malih nek lupanya itu ngelali. Ya, mosok poso Ramadan pun telas es teh sak gelas cek lali. Ya. Ngelali niku mun beda, tapi kalau lupa karena lupa seperti itu. Atau misalnya ada orang yang lupa bahwa minum khamr itu haram. Haram toh. Nah, misalnya pun minta perang-perang keratus lagi kelingan, haram toh. Nah, kalau lupa betul-betul lupa, maka sangat hukumnya seperti itu. Kebalikannya, kalau lupa itu berkaitan dengan perintah, ya, meninggalkan sebuah perintah, maka kaidahnya adalah dia dituntut untuk mengerjakan ketika dia ingat. Contoh ketika lupa sholat, umpama panjenengan saking sregepe nyambut damel, luhur lali. Wah, bareng pun adzan ngasar, nembe ajeng ten masjid kelingan, iya aku dong sholat luhur. Maka pada saat ingat itulah kita dituntut tetap mengerjakan sholat duhur. Kalau sholat lupanya dua sholat bagaimana? Duhur kali ngasar, enten boten? Enten. Jenenge wong lali kok. Nah, maka dia pun harus mengerjakan ketika dia ingat sesuatu sholat yang dia tinggalkan dan harus dikerjakan urut. Ya, duhur dulu baru asar. Lah nek tiga ya urut. Umpama mboten kelingan ndek mau sing ditinggal napa ya nek niku beda. Maka Bapak Ibu, saya menyarankan ketika Bapak Ibu tindakan ajeng jamak salat,
maka saya sarankan untuk menjamak takdim saja supaya tidak bingung. Karena jamak takhir selalu akan membingungkan orang meskipun boleh. Contoh, panjenengan badhe tindak ten Madiun kok kira-kira dhuwur kali ngasar dijamak, alah engko wae dijamak salat ngasar, gitu. Dhuwur jenengan mboten salat, salatnya ngasar. Begitu sampai di Madiun, panjenengan ketemu jamaah salat asar, jenengan mesti bingung. Lho, lah aku arep melu salat ngasar ning aku rung salat dhuwur, mesti bingung. Kan ngoten, tapi kalau panjenengan jamak takdim jamak dhuwur dulu, kemudian baru ngasar, insyaallah aman. Aku mau wis tak jamak kok, mboten salat, mboten napa-napa. Tapi kalau panjenengan jamak takhir akan menyisakan masalah. Solusinya bagaimana? Solusi pertama, panjenengan bergabung dengan jamaah salat asar, tapi panjenengan niatnya salat zuhur. Begitu salat zuhur panjenengan bersama jamaah asar selesai, jenengan berdiri lagi, kemudian melaksanakan salat asar. Solusi pertama. Yang kedua, panjenengan tidak bergabung dengan salat jamaah asar, panjenengan salat sendiri karena masih ada tanggungan salat zuhur. Nih, niki rumus intinya ada seperti itu. Dalam kasus per kasus nanti akan kita lihat, misalnya orang yang lupa ketika membaca basmalah ketika wudu. Ya. La sholata liman la wudu alahu, ya. Tidak ada salat bagi orang yang tidak wudu, dan tidak ada wudu bagi orang yang tidak membaca basmalah. Berarti sebagian ulama mensunnahkan membaca basmalah ketika wudu. Bagaimana ketika lupa? Maka dia diperintahkan untuk membaca ketika ingat, meskipun wudunya sudah selesai. Kecuali sudah berlalu lama, pun wudu pun rampung, pun ajeng komat nembe kelingan, aku mau wudu mau rung basmalah, nggih mboten sah pun kesuwen. Termasuk orang yang lupa ketika makan. Orang yang makan itu disampaikan oleh Rasulullah SAW, kul biyami samillaha kul biyaminik wa kul mimma yalik. Sebutlah nama Allah, kemudian makanlah dengan tangan kananmu, dan makanlah dari yang dekat. Maka ketika lupa, Rasulullah mengajarkan mengucapkan doa bismillahi awwalahu wa akhirahu. Itu ketika lupa. Masih banyak kasus-kasus lupa yang kita bisa rinci satu persatu, ya. Tapi mboten prayogi pun jam 5:30 kirang 12 menit, ya, lebih dari 30 menit. Mugi-mugi niki sekedhik kaitanipun kalih hukum fikih seputar lupa. Mugi-mugi ingkang sekedhik menika nambahi pangatosan kula lan panjenengan. Kathah lepat angin kula matur nyuwun pangapunten. Dari saya cukup sekian. Billahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.